Salam, horas saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebelum melakukan aktivitas kita. Hari ini, nas firman Tuhan tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikianlah dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, firman ini sudah terkenal ya. Setiap tahun pasti terdengar, terlebih di saat perayaan Natal ya. Itu tentang kasih Allah. Bayangkanlah saudara-saudaraku, kalau dunia ini tanpa kasih, apakah yang terjadi? Tentu sudah cepat dunia ini punah. Ya, habis. Kenapa? Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Jadi bersyukurlah kita bahwa kasih ini penting dan sangat berharga. Oleh sebab itulah Dia harus datang ke dunia ini. Ya, dengan kerelaannya Dia rela mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap tahun kita nyanyikan panjang umur. Nah, bagi orang yang sungguh-sungguh percaya, dia akan menikmati panjang umur selama-lamanya. Luar biasa baiknya Tuhan itu kepada kita manusia ciptaannya. Saudaraku, nas ini juga adalah ya sebagai dasar iman setiap orang percaya. Kalau dikatakan dasar, bayangkanlah kalau rumah tanpa dasar, ya apalagi kalau tidak kuat dasarnya, tentu akan roboh, hancur. Nah, kira-kira begitulah hidup manusia. Sebagai fondasi dasar hidupnya, tidak hanya untuk hidup 100 tahun, tapi selama-lamanya. Inilah apa itu dasarnya, yaitu iman. Jadi dengan imanlah kita diberi kemampuan, hikmat, supaya kita terus-menerus hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Sehingga melalui cinta kasih Tuhan, kita semakin dekat kepada Tuhan. Hubungan kita pun jadi intim, akrab, harmonis, oleh karena belas kasihannya. Apalagi oleh belas kasihan Tuhan, maka kita pun selaku anak-anaknya, kita terdorong untuk terus-menerus mengasihi Tuhan dan juga sesama kita manusia. Indah bukan? Nah, itulah Dia rela mengorbankan dirinya supaya kita juga memiliki hati yang rela untuk terus-menerus berbuat yang terbaik bagi Tuhan dan juga sesama kita manusia. Nah, oleh belas kasihan Tuhan, kita juga di dalam keseharian kita, selain kita dekat akrab sama Tuhan, selain kita mengasihi Tuhan, kita juga memiliki yaitu pengharapan. Sehingga pengharapan atau asa, di mana ada asa, di situ ada pengharapan. Tetapi kalau tidak ada pengharapan, tidak ada asa, kita akan cepat putus asa, sehingga cepat meninggalkan dunia ini. Jadi teruslah kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia mau kita anak-anak yang berdosa ini, Dia dengan belas kasihan-Nya mengampuni dosa kita, menolong kita supaya kita terus-menerus dekat kepada Tuhan
Terus-menerus kita mengasihi Tuhan, terus kita berharap kepada Dia, dan akhirnya hidup kita pun nyaman, ya, sentosa. Bahkan kenyamanan itu tidak hanya di dunia ini, juga setelah kita tiba di rumah Bapa Surgawi. Luar biasa bukan? Biarlah oleh semangat tahun baru, ya, masih suasana tahun baru, teruslah kita memiliki semangat yang baru, yaitu dalam kasih-Nya, kasih Allah yang begitu besar, sehingga setiap orang umumnya sudah menghafal nas ini, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, yang begitu mengasihi kami, sehingga kami sepatutnya, seharusnya juga mengasihi Engkau dan sesama kami manusia. Tatap telitlah seluruh anak-anak-Mu, ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kira Engkau juga ada dalam kehidupan mereka. Engkaulah yang menyediakan masa depan dalam kehidupan mereka. Kalau ada di antara anak-Mu Tuhan yang di dalam putus asa, mampukan dia Tuhan supaya dia memiliki pengharapan, sehingga dia tetap berserah kepadamu. Yang merasa dirinya dalam kegagalan, kiranya Tuhan bangkitkan semangatnya, Engkau menyertainya, sehingga dia bangkit kembali untuk lebih baik dari hari yang berlalu. Biarlah Tuhan, seluruh anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, Engkaulah yang menyertai, memberkati mereka, sehingga mereka tetap mengasihi-Mu, mengasihi sesama manusia, mengasihi dirinya, juga mengasihi keluarganya. Biarlah Tuhan, oleh belas kasihan-Mu, mampukan kami Tuhan untuk menerus kami berbuat baik sepanjang tahun 2026 ini yang telah Engkau hantar di tahun baru ini, sehingga kami tetap memiliki semangat baru memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami pun tetap setia sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.